Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime di pembahasan Tensura. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime lagi-lagi membahas mengenai ilmu taktik dan strategi alias ilmu perang. Dan pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai ilmu perang ala Alfamart Indomaret yang ternyata Rimuru terapkan di dalam light novel Tensura. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Asal mula taktik Alfa Indo. Strategi Alfamart Indomaret di Indonesia menurut analisa Wong Anime pada dasarnya adalah strategi psikologis yang didasarkan pada taktik interogasi kriminal umum yang di barat dikenal sebagai good cop, bad cop. Taktik ini seperti namanya yang bisa diartikan sebagai polisi baik, polisi jahat adalah taktik yang biasa dipakai oleh polisi untuk menarik informasi dari kriminal atau penjahat yang biasanya keras kepala dengan memanfaatkan dua peran. Peran pertama sebagai polisi jahat yang memiliki peran sebagai antagonis, berperan mengintimidasi target penarikan informasi dengan perlakuan kasar, penghinaan, kekerasan, dan sifat agresif. Sedangkan peran kedua adalah sebagai polisi baik yang bersifat terbuka, hangat, dan penuh dengan simpati. Taktik ini pada dasarnya taktik di mana kita memanfaatkan sikap alamiah manusia yang selalu membanding-bandingkan satu sama lain dan mempertimbangkan profit atau keuntungan ketika melakukan perbandingan tersebut. Dengan memanfaatkan dua peran yang saling bertolak belakang dan sifat alami manusia untuk membandingkan segala hal ini, maka kondisi psikologis kriminal akan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dia merasa terintimidasi dengan polisi jahat dan merasa aman dan nyaman dengan polisi baik, hingga pada akhirnya dia pun kemudian akan membuka dirinya dan membeberkan informasi yang dia ketahui kepada polisi baik. Singkatnya, strategi ini biasanya bekerja baik dengan beberapa syarat, yaitu: pertama, kedua pihak yang menginterogasi mesti berada di tingkat atau level yang setara di mata target interogasi. Dalam kasus ini, keduanya adalah polisi yang bertugas dalam kasus yang sama. Dua, kedua pihak berada dalam lokasi atau tempat yang tidak begitu jauh satu sama lain berdasarkan sudut pandang target interogasi. Dan ketiga, target tidak familiar dengan taktik ini sehingga taktik bisa dijalankan dengan baik. Apabila target familiar dengan taktik ini, maka biasanya proses interogasi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, lalu apa hubungannya taktik polisi baik polisi jahat dengan strategi Alfamart dan Indomaret? Strategi Alfamart Indomaret pada dasarnya menggunakan taktik psikologi yang sama dengan polisi baik polisi jahat. Dengan Alfamart dan Indomaret berperan sebagai polisi baik dan polisi jahat, sedangkan konsumen berperan sebagai subjek dari eksperimen psikologis ini. Perbedaan dari strategi Alfa Indo dengan taktik polisi baik dan polisi jahat ada pada goal atau tujuan dari penggunaan taktik dan strategi. Pada taktik good cop, bad cop, tujuan dari aplikasinya adalah untuk memperoleh informasi dari target. Sedangkan pada strategi Alfamart Indomaret, tujuan dari strategi ini adalah untuk memperoleh uang dari target. Dengan kata lain, strategi Alfa Indo bertujuan supaya kita merogoh kocek kita jauh lebih dalam lagi. Taktik Alfamart Indomaret ini kurang lebih menggunakan pendekatan sama jika kita melihat syarat bagaimana good cop, bad cop diterapkan, yaitu pertama, baik itu Alfamart dan Indomaret digolongkan setara oleh konsumen. Bukan cuma secara fisik keduanya hampir mirip, keduanya juga digolongkan sebagai minimarket dengan sistem penyusunan barang, pembayaran, dan pelabelan harga yang sama, juga kondisi yang jauh lebih nyaman dikarenakan kebersihan dan keamanan ruangan sehingga pasti akan selalu dibandingkan. Syarat kedua yaitu lokasi kedua tempat ini selalu berdekatan sehingga akan terlihat jelas di mata konsumen. Dan ini pada akhirnya membuat alam bawah sadar konsumen akan selalu membandingkan kedua tempat tersebut. Nah, perbandingan ini justru malah memberi untung satu sama lain. Barang yang biasanya tidak ada di Alfamart bisa ditemukan di Indomaret. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan barang tertentu yang mahal di Indomaret akan bisa ditemukan lebih murah di Alfamart.
begitu pula sebaliknya. Dan perbedaan harga dan ketersediaan barang ini justru malah menimbulkan keuntungan di kedua belah pihak dan menciptakan sinergi. Walaupun pada dasarnya keberadaan dua minimarket ini memberikan kita ilusi kalau seolah mereka saling bersaing, namun yang terjadi justru sebaliknya, karena pada dasarnya kedua minimarket tersebut justru malah saling melengkapi satu sama lain. Pelanggan yang tidak mengetahui mengenai taktik good cop, bad cop atau tidak peduli dengan taktik ini tetap merasa akan memiliki keuntungan dikarenakan minimarket yang mereka masuki menawarkan sesuatu yang berbeda, membuat mereka seolah melihat profit dan keuntungan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah taktik ini membuat mereka terus-terusan secara kontinu membeli barang di kedua minimarket tersebut. Nah, Rimuru pernah beberapa kali melakukan taktik good cop dan bad cop atau Alfamart Indomaret ini, baik itu di light novel ataupun manga dan anime. Pertama, dia menggunakan taktik ini kepada Mioran yang merupakan mata-mata dari Clayman. Seperti yang kita tahu, Mioran walaupun kelihatannya adalah mata-mata Clayman, dia sebenarnya adalah Sandra. Jantungnya ada dalam genggaman Clayman sehingga Mioran bisa dibunuh sewaktu-waktu. Nah, di sini Clayman secara otomatis memposisikan dirinya sebagai bad cop atau polisi jahat tanpa dia menyadarinya sama sekali. Rimuru yang berkat pertapa agung mengetahui mengenai keadaan Mioran yang sebenarnya, yaitu jantung Mioran yang disandra oleh Clayman, kemudian memposisikan dirinya sebagai polisi baik dan menyelamatkan nyawa Mioran dengan mengganti jantungnya dengan jantung baru, sehingga Clayman pun tidak memiliki kontrol lagi atas Mioran. Peristiwa ini tentu saja membuat Rimuru dipandang jauh lebih baik dari Clayman, hingga pada akhirnya Mioran memilih untuk memihak Rimuru. Taktik ini juga digunakan lagi ketika peristiwa konfrontasi antara Rimuru dengan Mariabel Rozo dan para 5 tetua agung di pertemuan Dewa Negara Barat. Seperti yang pernah Wong Anime katakan sebelumnya, para tetua klan Rozo tidak menyenangi keberadaan dan diundangnya Rimuru yang merupakan pemimpin negara monster untuk diundang ke pertemuan tersebut. Maka Mariabel kemudian merencanakan untuk menggagalkan masuknya Rimuru ke dewan tersebut. Untuk itu, dia kemudian melakukan sebuah lakon drama di mana Rimuru dikondisikan seolah kalau dia adalah antagonis dari drama tersebut dan merupakan musuh dari umat manusia. Sementara di luar pertemuan, Glenda diperintahkan oleh Mariabel untuk menggunakan snipernya, berusaha menyingkirkan penghalang atau menghilangkan bukti dari luar. Singkat cerita, Rimuru kemudian berhasil mengatasi lakon drama yang dipasang oleh Mariabel tersebut, dan Glenda sendiri pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Soei dan lalu dibawa untuk diinterogasi ke Tempest. Dalam peristiwa tersebut, ternyata diketahui kalau Glenda berada dalam kendali sihir dari Mariabel dan keluarga Rozo, sehingga dia kemungkinan tidak bisa bertindak bebas dan harus mematuhi mereka. Glenda juga pada akhirnya merasa pasrah akan dibunuh oleh Mariabel dikarenakan sihir tersebut dan unique skill grid yang dimiliki oleh Mariabel yang mampu merasakan emosi Glenda. Untuk itu, Rimuru kemudian melepas sihir belenggu tersebut dan pada akhirnya Glenda pun bisa diinterogasi tanpa hambatan apapun, dan Glenda pun kemudian berhutang nyawa kepada Rimuru. Pada peristiwa ini, Rimuru berhasil menempatkan dirinya sebagai polisi baik, dan ini secara otomatis membuat Mariabel dan klan Rozo di mata Glenda berada dalam posisi sebagai polisi jahat, sehingga dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Rimuru. Bukan cuma itu, Rimuru sekali lagi menempatkan Tempest sebagai polisi baik di mata Glenda pada kasus yang berbeda, walaupun hal ini terjadi lebih karena ketidaksengajaan. Kali ini pada kasus lifestyle dan ekonomi. Setelah dia berhasil memperoleh informasi dari Glenda, maka Rimuru kemudian membebaskannya. Melihat kalau hidup di Tempest ternyata jauh lebih mudah dengan standar kemapanan yang lebih tinggi, Glenda secara otomatis kemudian membandingkan standar kehidupan di Tempest dengan di negara barat. Dan pada akhirnya, sekali lagi Glenda kemudian memilih untuk bekerja pada Tempest dan tinggal di sana, mengingat betapa mudahnya bagi Glenda untuk mendapatkan apapun di Tempest daripada di negara barat. Rimuru juga menggunakan taktik Alfamart Indomaret, terutama ketika bicara taktik ekonomi dan menjaga keamanan di wilayah negara barat yang memang telah berada di dalam perlindungannya.
Untuk menjaga kepentingan Tempest dan membuat supaya negara-negara barat yang mayoritas dihuni oleh manusia teratur, maka Tempest membuat organisasi poros ekonomi. Pertama, dia membuat asosiasi 4 negara yang merupakan perkumpulan dari negara-negara yang menjalin kerjasama ekonomi dengan Tempest di wilayah barat. Perkumpulan tersebut bernama Aliansi Bisnis 4 Negara dengan Tempest sebagai pemimpinnya dan Blue Moon, Valmenas juga Dwargon sebagai anggotanya. Organisasi ini secara umum diketahui dipimpin oleh Mjolnir dan para anggota dari perkumpulan ini bisa dilihat dari jalur rel yang menghubungkan negara-negara tersebut. Sementara itu, Aliansi Bisnis 4 Negara memiliki organisasi rival yang akan membuat mereka saling bersaing dalam memperjuangkan hegemoni kekuasaan ekonomi di negara barat. Nama organisasi yang merupakan rival dari Aliansi Bisnis 4 Negara ini adalah Persatuan Kamar Dagang Barat. Organisasi ekonomi ini dipimpin langsung oleh Pangeran Figaro Rozzo Dolan. Yap, seperti yang bisa dilihat dari namanya, aliansi ini dipimpin langsung oleh Pangeran Figaro yang merupakan salah satu keturunan klan Rozzo dan putra dari Raja Dolan dari Kerajaan Dolan. Orang yang mengetahui setengah-setengah mengenai apa yang terjadi di negara barat mungkin akan menganggap kalau Pangeran Figaro memiliki motivasi berupa dendam atas apa yang Rimuru lakukan kepada hampir semua klan Rozzo dan Five Grand Elder. Makanya dia mendirikan organisasi ini. Namun sebenarnya di belakang layar bukan itu yang terjadi. Seperti yang kita tahu, Maharani Kaisar Langit Elmesia Elursarion adalah sahabat baik Rimuru dan teman diskusi Rimuru dalam menjaga hegemoni di dunia barat. Maka untuk menjaga kepentingan Tempest dan Sarion tentunya, dia kemudian menjadi aktor di belakang layar dari organisasi ini sebagai ganti dari perlindungan nyawa dari sisa anggota klan Rozzo. Dengan kata lain, Pangeran Figaro dan Raja Dolan adalah pion dari Elmesia dan Rimuru dalam menjaga kestabilan di wilayah barat. Jadi bisa dibilang kalau Rimuru bermain dua kaki dalam permainan ekonomi ini. Sementara di atas kertas negaranya adalah merupakan pemimpin aliansi bisnis 4 negara, di belakang layar dia bersama Elmesia menggerakkan aktivitas dan kebijakan Persatuan Kamar Dagang Barat yang merupakan saingan bisnis dari aliansi 4 negara dan bukan cuma itu, memiliki saham di kedua organisasi tersebut. Rimuru dan Elmesia memiliki saham gabungan 61% di organisasi tersebut. Sehingga jika misalkan Pangeran Figaro melakukan pengkhianatan, maka mereka berdua bisa dengan mudah menghancurkan Figaro seketika. Nah, Rimuru di sini memainkan taktik Alfamart Indomaret di mana di atas kertas mereka saling bersaing. Padahal sesungguhnya mau siapapun yang untung, Rimuru akan memperoleh hasilnya. Rimuru menganggap apa yang dia lakukan ini lumayan jahat, namun diperlukan untuk membuat persaingan ekonomi terus berjalan dan menjaga stabilitas keamanan. Di sini Rimuru melakukan strategi jangka panjang yang benar-benar big brain dan menurut Wong Anime sangatlah jenius. Nah, mengingat anggota dari kedua organisasi tersebut adalah para elit dan bangsawan yang biasanya seringkali berada di atas hukum, maka ketika oknum-oknum di kedua organisasi tersebut mulai keluar arah dan mulai melakukan aktivitas kriminal untuk meningkatkan kerja organisasi mereka dan keuntungan yang mereka peroleh, di sini peran organisasi ketiga muncul. Organisasi ketiga ini adalah merupakan organisasi underground di luar hukum, dengan kata lain organisasi bawah tanah yang telah menggantikan peran dari Kerberos pimpinan Damrada yang sebelumnya menguasai bawah tanah wilayah barat. Nama organisasi tersebut adalah Three Drunk Sage atau diterjemahkan sebagai 3 pertapa mabuk. Di atas kertas, organisasi ini dipimpin oleh Glenda Atoil yang merupakan bekas dari 10 Great Saint Gereja Suci Barat. Namun seperti yang kita tahu, Glenda sendiri adalah agen dari Tempest. Jadi Tempest juga memiliki andil besar di organisasi tersebut. Nah, organisasi ini bertujuan untuk pertama, menarik orang-orang yang memang memiliki mental kriminal, mengumpulkannya dalam satu ruangan dan mengawasi mereka sehingga kelakuan mereka bisa diantisipasi. Kedua, menghukum orang-orang yang kebal hukum dikarenakan status mereka sebagai bangsawan ataupun orang kaya. Dan terakhir, merekrut orang-orang yang berbakat namun kurang beruntung, seperti misalnya para gelandangan dan yatim piatu, sehingga edukasi tidak hanya terbatas pada orang yang beruntung saja seperti para bangsawan dan orang-orang kaya. Baiklah semuanya, itulah strategi Alfamart Indomaret yang Rimuru terapkan untuk menjaga suhu ekonomi dan menekan kriminalitas di barat. Gimana, jenius ya?
Mudah-mudahan ilmu yang Wong Anime share kepada kalian bermanfaat dan kalian entah bagaimanapun caranya mampu menggunakan pengetahuan ini dalam aplikasi yang lebih berguna. Kalau kalian misalkan ingin mengetahui strategi dan taktik jenius Rimuru lainnya sebagai pemimpin Tempest, kalian bisa melihatnya di sini.